welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Oke, teman-teman, di sini temanya adalah pilih kartu. Tetap pilih kartu ya, pick a pile. Nah, di sini kita mau bacain untuk kamu pada bulan April, kemudian gimana cinta dan keuangan. Ini spontan aja. Sebenarnya aku udah punya video untuk prediksi ya, prediksi untuk bulan April. Itu nanti kalian bisa lihat di atas. Di sini aku taruh. Nah, terus teman-teman, ini spontan sih. Apa aja sih yang bakal kejadian? Ini ada file 1, file 2, file 3. Aku tetap akan bacaan ketiga-tiganya ini ya, kedua-duanya ini cinta dan kira-kira apa aja sih yang bakal kamu temuin. Ada file 1, file 2, file 3. Aku kasih waktu kurang lebih 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Sekarang aku akan masuk ke pembacaannya. Ingat ya, kalau misalnya memang kalian nggak fokus, kalian bisa stop dulu, pause dulu. File 1, file 2, file 3. Oke, see you when I see you. Bye-bye. Halo buat kamu yang pilih file nomor 1, kita akan bukakan. Apa sih kira-kira tema cinta kamu di bulan April? Ya, apa yang mewakili? Kita shuffle sama-sama. Tema cinta untuk April. You'll be taken care of in a difficult times. Oke. Ada guaranteed success. Tuh. Ada ideas, fresh start. Oh. Ada stepping into new experience. Rata-rata semuanya. Do not back down from opposition. Show strength and okay. Teman-temanku, di sini dijelaskan bahwa untuk cinta kamu, kemungkinan dari beberapa kamu ya, sebelumnya itu mungkin kamu mengalami namanya patah hati, kamu mungkin mengalami namanya ditinggalin gitu. Tapi kamu pada bulan April ini, lukamu itu kan pasti menganga ya awalnya, dan sekarang ini tuh sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik, sudah mulai ibaratnya kalau luka basah jadi borok dulu gitu ya. Dan boroknya tuh udah mulai terkelupas, ibaratnya gitu. Nah, di sini aku lihat kamu itu di sini ada kartu star, ada fase di mana kamu itu menyelesaikan sukses untuk menyelesaikan batin dari luka lama kamu, gitu. Jadi di sini memberikan kamu sedikit apa ya? Bukan sedikit sih, sebetulnya itu yang sudah kamu jalani itu sebetulnya tuh mungkin udah 6 bulan, udah setahun. Luka itu masih menganga, tapi entah di April ini kamu merasakan adanya, oh ya, aku harus bangkit, aku harus bisa. Dan di sini kamu ibaratnya memetik hasil dari buah kamu move on, proses move onnya, kayak gitu. Congratulations buat kamu. Kemudian di sini ada kartu stepping into new experiences. Dengan adanya kamu ibaratnya melupakan masa lalu ya. Setelah melupakan masa lalu, kamu di sini lebih seperti kayak ada semangat baru lagi gitu loh.
memberikan kayak kamu tuh oksigen baru, kayak fresh gitu, kayak nanti kamu bakal mau dapat, ibaratnya kayak bakal kamu mau dapat undian 1M gitu, jadi kamu happy banget. Itu kayak wipe up semua masalah-masalah kamu, terutama masalah cinta. Kenapa? Karena di sini memberikan kamu sebuah tuh ide pemikiran, mungkin dalam pekerjaan, mungkin bisa dalam waktu kamu nanti, bisa kamu penulis, tiba-tiba kamu dapat ide kayak gitu. Jadi tuh kayak ada sesuatu baru, ide yang dari kamu terpuruk, tiba-tiba kamu udah sembuh, kamu nanti bilang, oh iya, aku nggak peduli sih kalau aku tuh sendiri lagi, misalnya gitu. Aku sekarang bebas gerak, aku menikmati kesendirianku, aku bisa bergaul sama teman-teman aku bisa ngerjain apa yang aku mau. Di sini ada sunrise, new creative ideas, new venture sama fresh start. Nah, ini aku bilang, ketika kamu sudah menapaki seperti the real 100% you, kamu di sini mulai menyongsong, ada pintu gede depan kamu masuk dan itu benar-benar kosong, suatu halaman belakang rumah yang perlu kamu tanemin, yang perlu kamu siram lagi, yang perlu kamu pupuk lagi, kamu rawat lagi. Jadi kamu di sini lebih kayak bener-bener kamu tuh kayak baby born yang baru lahir, yang bener-bener ibarat kayak dosa itu dari awal, kertas itu lembaran dari kertas putih sampai kamu coret-coretin. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mungkin ada beberapa dari kamu di sini yang modelnya itu kayak udah mulai remove-removein barang mantan, ya kan? Udah kayak foto-foto kamu hapusin, barang-barang yang mungkin kamu simpan atau kamu kasih orang, itu ada seperti itu. Gitu. Jadi kalau aku bilang di sini lebih seperti kayak healing buat diri sendiri. Terus kamu di sini lebih seperti kayak, oh ini loh aku yang baru, aku bisa tanpa kamu. Ada bull, do not back down from the opposition, so strength and forthright. Fortitude. Di sini aku melihat spirit animal kamu adalah bull, yaitu banteng. Taurus, biasanya kalau orang Taurus itu dia udah nggak mau lagi ngeliat-liat yang ke belakang. Kamu kuat, kemanapun kamu berpijak, kamu di sini kuat, dan kamu di sini punya energi ini. Kamu punya animal spirit ini. Jadi tiba-tiba di April itu kamu menjadi kokoh, sosok yang tegas, sosok yang nggak menye-menye lagi, nggak nangisnya baper sampai bucin banget gitu, nggak sampai kayak gimana ya kayak gitu-gitu, udah nggak lagi. Ya teman-teman, di sini kamu tuh berharga. Kamu bilang kamu itu berharga. Kenapa? Karena dari sebuah langkah yang baru ini kamu lebih bisa tahu, oh jati diriku itu seperti ini, cara menghargai diriku seperti ini, dan aku nggak mau disakitin orang lain. Aku punya pintu khusus, pemagaran ketat. Kemudian di sini aku punya satpam, ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau masuk, siapapun itu, otomatis kamu siapa, kamu gimana, niat kamu apa. Jika ini masalah cinta ya teman-teman. Jadi kamu udah punya mindset dalam diri kamu bahwa oke, aku harus penjagaan khusus karena don't worry, animal spirit kamu di sini adalah bull. Oke. Kemudian ini untuk masalah keuangan. Keuangan ini aku random ya teman-teman, soalnya bisa dari pekerjaan, bisa dari penghasilan yang lain kayak gitu. Oke. Udah satu keluar tuh, ada crack up. Mengenai keuangan, mungkin ya kamu itu lebih serius, aku bilang ya. Karena tadinya kamu tidak puas dengan apa yang sudah kamu kerjakan, karena ini ada semangat baru dari cinta, makanya kamu tuh di sini seperti merasa aku tuh belum maksimal. Jadi aku tuh pengen sekali namanya maju jadi orang yang bener-bener beda. Nah, kayak gitu untuk mendapatkan keuangan. Kalau mungkin ada beberapa dari kamu di sini
yang terlalu baik sama orang, ngebantuin dia terus, ngebantuin mantan kamu, ya bahaya itu. Di sini teman-teman, dalam keuangan kamu juga dihadapi oleh tantangan. Aku bilang kan, kalau segala sesuatu yang berbentuk sukses pasti itu ada tantangan, dan itu nggak semulus jalan tol. Ada beberapa hambatan-hambatan, mungkin seperti ada delay, ada pending atau apa, ya kan. Kemudian ada suatu tugas dari bos kamu, kalau kamu pekerja, kamu tolong dong, aku pegangin kamu project yang besar ini, aku mau lihat kamu bisa nggak gitu loh, dengan tim yang ini. Bisa jadi kayak gitu. Kamu ditugaskan pada satu awal yang baru, sesuatu yang kamu tuh sebetulnya harus cari sendiri, tapi itu akan ada reward sih kalau menurut aku. Di sini ada filter, ada depression, anxiety, worry that someone is against you. Nah, ini dia. Ini namanya ada suatu kompetisi, ya teman-teman. Ingat, energinya kamu udah bull untuk cinta. Di sini ada burung pemangsa ya. Nah, ini harus kamu redam. Kalau dalam hal pekerjaan, kamu harus lebih santai. Kenapa? Karena kamu di sini jatuhnya adalah spirit animalnya nanti lebih seperti kayak curigaan. Jangan-jangan ideku mau diambil nih. Jangan-jangan apa nih gitu. Boleh sih waspada gitu kan, tapi aku bilang kamu itu harus lebih seperti kayak santai, relax gitu loh. Jangan biarkan dominasi dari kamu ini membuat kamu itu pikiran-pikiran kamu sendiri itu yang ngebuat kamu tuh jadi depresi gitu loh. Karena kamu saking paranoid. Mungkin kamu ada trauma, mungkin kerja sama orang atau ini dengan seseorang ternyata dia begini gitu. Aku bilang kasih kejelasan di depan. Kamu harus begini, gini. Kalau enggak, kamu nggak usah masuk tim aku atau apa. Di sini ada money, prosperity, truth tuh kan. Windfall. Nah, ini tuh sedang ada proses untuk kamu mendapatkan sesuatu yang kamu tuju, yaitu uang, keuangan, kekayaan. Dan itu didapatkannya nggak mudah, teman-teman. So, kalau aku bilang, kamu harus benar-benar ini proses ini dijalani dengan segala macam namanya tantangan dan rintangan. Mungkin kamu ketemu sama orang yang nyebelin, mungkin bos kamu juga kasih kamu tugas yang sebetulnya kamu itu nggak capable di situ. Itu nggak masalah, semua tuh diterima. Namanya kamu ikut orang, kecuali kalau kamu kerja sendiri, punya usaha gitu. Kamu bisa men-challenge dirimu sendiri dan kamu tahu kapasitas. Tapi kalau orang lain kan nggak bisa ukur kapasitas kamu. Nah, pesannya di sini ya, animal spirit itu untuk wealth ya. Aku bilang sih kurang bagus karena di sini ada pig. Beware of greed. Jangan sampai di sini kamu menjadi suatu serakah untuk jabatan, kekuasaan, keuangan. Kita mau sih ada hasil, ada result, tapi jangan serakah. Tentukan porsi, bagilah porsi juga ke orang lain. Jangan mentang-mentang aku bisa, aku ini kok. Jadi kamu yang lebih show off. Ingat ya, kalau kerja dalam tim itu bukan saya tapi kami. Nah, kayak gitu. Mentang-mentang kamu udah habis diinfus di sininya overlapping jadinya. Jadi kayak kebablasan gitu. Ya, karena kalau misalnya berbau dengan keuangan dan lain-lain itu udah pasti deh, teman-teman. Kayak pasti nggak jauh dari kata serakah, nggak jauh dari kata-kata ingin sesuatu yang lebih kayak gitu. Nah, kalau kataku sih, harap ini menjadi pelajaran buat kamu. Ini hanya untuk nasihat ya, bukan untuk mencaci, mencela, atau menjudging. Oke? Ini adalah pembacaan untuk cinta dan keuangan kamu, atau keuangan boleh dengan karir ya, itu di bulan April. So, aku masuk ke pembacaan nomor 2 atau file nomor 2. See you, bye-bye. Hai teman-temanku, untuk kamu yang memilih file nomor 2, di sini aku akan membacakan cinta kamu di bulan April. Cinta dan keuangan, tapi kita start dari cinta dulu ya. Kita ambil di sini 5 kartu untuk cinta kamu di bulan April.
Untuk file nomor 2, cinta di bulan April. Peace and harmony. Oke, kita dapat 1 chimes, wind chimes ya. Kayak kerincingan gitu loh. Kerincingan angin yang kerincing gitu. Ada back something important such a new job or di sini nggak masalah. Kita kan kalau oracle itu nggak harus ini. Kalau dia bilang new job or arise, kan ada something importantnya kita bisa ambil. Kata-katanya kalau baca oracle kayak gitu ya teman-teman. Jangan semuanya kamu baca, kamu sesuai dengan kebutuhan. Ada target, dan kita ambil 2 lagi. Di sini ada unit. Oke, siap. Dan 1 lagi teman-teman, summon. Oke. Gini teman-teman, untuk file nomor 2 ini tuh amazing banget sebetulnya ya. Di sini kalau untuk masalah cinta, pertama kamu tuh sudah mendapatkan sesuatu yang harmoni. Kamu tuh peace, kamu tuh merasa kayak udah tenang hidup kamu. Dimana mungkin di sini ada dari kamu yang sibuk kerja orangnya ya, sibuk kerja, kamu tuh lebih kayak prioritas untuk kebutuhan kamu atau kebutuhan keluarga. Ada yang nanya, atau kamu dikasih target sama orang tua kamu, hari ini tahun ini kalau bisa nikah ya. Nah, itu udah PR tuh. Di sini kamu ada namanya, kalau aku lihat sesuatu yang kamu masih kayak, ya ntar dulu deh. Kamu masih membentengi diri kamu supaya kamu nggak menikah dengan cepat, atau mungkin kamu udah dijodohin. Ada seseorang di sini yang sebenarnya udah ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu, cuman kamu nggak sure gitu loh, kamu nggak yakin. Sementara ada desakan bahwa oke, kamu harus nikah, kamu harus ini, kamu harus itu, kayak gitu. Ya di sini intinya adalah kembali lagi ke kamu. Kalau aku pribadi di sini, kalau misalnya kamu udah serak sama orang, kenapa harus ditunda-tunda? Karena jodoh itu nggak datang 2 kali. Kalau kamu menolak orang yang sudah pernah melamar kamu atau gimana, itu susah dapat jodohnya lagi loh. Serius. Bisa ada orang yang ngajak, aku mau nikah sama kamu. Enggak ntar aja. Nah, kalau kayak begitu, kamu nanti akan susah dapat gantinya. Serius. Jadi kalau kataku, buat kamu di sini yang bimbang, buat kamu yang memilih file nomor 2 yang bimbang, terus kamu di sini terkait dengan masalah jodoh, jika ada seseorang yang datang dan yang dekat dan kamu rasa srek, udah langsung samber aja, nggak usah kelamaan. Nanti kalau dia sama orang lain kelamaan, so gengsi-gengsian, kamunya yang ini, kamunya yang nyesel kayak gitu ya. Jangan. Buat kami yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan atau soulmate di sini, aku ngelihatnya adalah kamu tuh peace ya, di balik ketenangan kamu dan lain-lain gitu. Kamu tuh mempunyai kalau kita bicara target, kamu tuh punya standar gini. Pasangan aku tuh harus bisa begini. Ada sesuatu kepuasan yang sebenarnya nggak kamu dapatkan dari pasangan kamu, sehingga mungkin hubungan kamu tuh dingin. Dikala hubungan kamu dingin di sini, ini ingat ya, untuk yang sudah punya pasangan atau soulmate. Ya, aku baca yang nomor skenario 2 untuk yang sudah punya soulmate. Di sini kamu ada orang yang datang masuk ke hati kamu. Nah, ini gimana nih? Sementara kamu sama pasangan kamu mungkin kamu udah ada benteng. Sekarang kita butuh untuk membentengi diri sendiri.
tapi bukan dengan pasangan kita. Kalau kamu mau, bentenginlah orang ini, karena orang ini nanti cikal bakal akan menjadikan kamu masuk ke dalam suatu karma baru, atau namanya karma relation atau karmic relation or whatever, yang videonya juga sudah aku masukin ya. Kalian harus nonton juga, nanti aku taruh di atas ini. Kemudian itu akan buat kamu tuh nanti makin ribet gitu loh. Bukannya kamu nambah energi baru, karena di Aries ini kita tuh harus namanya semangat-semangatnya loh, bekerja, terus cinta ya, itu harus bisa kamu handle, bisa kamu upayakan diri kamu supaya bisa lebih produktif kalau dalam pekerjaan. Kemudian untuk cinta kamu tuh lebih open, lebih ramah, lebih patient gitu kalau ke pasangan kamu. Ya, jangan kasih celah untuk orang lain di sini, teman-teman. Karena semakin kamu kasih celah untuk orang lain, itu akan ngebuat kamu tuh lebih kayak apa ya? Bukan yang memperbaiki, malah memperkeruh. Bahaya, kasihan. Gitu loh. Kasihan pasangan kamu, dan kamu harus tahu bahwa di sini kan memang ada mungkin nggak cuman kamu ya, tapi kan kamu punya anak, punya apa di sini. Kamu harus namanya waspadalah, aware. Jangan sampai mengecewakan, kedepannya nanti berlanjut dengan orang yang baru. Gitu. Oke? Ini udah pembacaan ya untuk yang tadi 2 skenario, ingat. Untuk kekayaan, kemakmuran itu gimana? Kita ambil 5 ya. Ada I, psychic ability, trust your intuition. Oke. Ada fair man, dealing with relationship or with a man with blonde gray. Oke, ini mungkin ada seseorang yang ngajak kamu kerja sama, teman-teman. Ya. Kamu harus pakai intuisi. Kira-kira kamu bekerja sama orang ini yang ciri-cirinya itu dealingnya dengan laki-laki, rambutnya mungkin ubanan ya, kita nggak tahu, atau lebih tua, ini bisa membos kamu, atau lebih orang baru tapi yang umurnya di atas kamu mungkin, atau ciri-cirinya, atau sama. Kalau masalah uban kan kalau udah kepala 30 biasanya ubanan juga. 20 juga ada yang ubanan kayaknya. Kira-kira feeling kamu tepat nggak nih dengan orang ini? Kira-kira bisa nggak dipercaya? Kayak gitu. Aku takutnya orang ini adalah ini. Ya, hati-hati loh. Rekan bisnis atau apa? Wow, tuh kan. Ada romance. Aku baru bilang apa dapatnya ini. Pakai intuisi kamu. Kalau kamu yang single, it's okay. Tapi kalau misalnya tujuan kita nih mau cari uang gitu loh, tujuan kita nih untuk kesuksesan kamu, jangan ada affair ya. Jangan ada misalnya kalau kamu single, dia single, it's okay. Tapi kalau hubungannya sudah bertiga, kamu yang udah punya pasangan, atau berempat, dia dan kamu punya pasangan, sebaiknya stop sampai di situ. Khusus hubungan bisnis. Kalau untuk lebih dari itu, no. Even kamu tahu kalau kartu the devil itu iblis, setan, itu akan godain kamu terus. Dan aku yakin 80% yang nonton ini pasti akan tergoda. Nanti akan nonton videoku yang relationship dengan orang ketiga. Kok nanti terus abis itu Kak, aku pusing. Silakan ya, aku open namanya personal reading. Tuh ya, kamu ada affair dengan teman kerja kamu, oke? Nggak cowok, nggak cewek di sini semua. Two-faced friend, hati-hati ya. Bisa jadi orang ini, kenapa ada intuisi di depan, dia punya 2 muka. Belum tentu dia bisa dipercaya, sayangku. Tuh, langsung ada jawabannya. Kamu gak usah mikir-mikir. Oke? Nah, ini hati-hati loh. Kalau kamu berdealing dengan
cowok atau cewek ya yang ngajak kamu kerja sama atau apa, two face. Take care enemies. Hati-hati teman-teman. Mungkin ini musuh dalam pekerjaan atau mata-mata kayak di sinetron gitu. Mata-matain dong dia gitu. Mungkin ya. Pokoknya kamu hati-hati dalam hal pekerjaan. Ya, bisa jadi dia akan membuat kamu lost, membuat kamu apes. Tolong di warning, jangan over-over, tetap setia dengan keluarga dan tetap waspada. Ini adalah cobaan untuk kamu yang memilih file nomor 2. Jangan sampai aku udah ingetin hari ini, kamu itu kamu tuh pura-pura lupa atau emang kamu nggak mau ngejalanin gitu loh nasihat aku. Itu kamu sendiri yang nanggung ya. Aku udah ingetin di sini. So, file nomor 2 ini adalah pembacaan untuk cinta dan keuangan ya, atau pekerjaan atau apapun lah kondisi-kondisinya yang perlu kamu tahu. See you when I see you. Jangan lupa di like, share, subscribe dong ya. Ditonton video aku, di-sharein ke wall sosial media kamu atau manapun. See you when I see you. Bye-bye. Hai buat kamu yang memilih file terakhir atau file nomor 3. Di sini ada di bulan April ada cinta dan keuangan. Aku akan bacakan dulu untuk cinta kamu ya. Jadi kita akan ambil 5 buletan ini. Oke, di sini kita akan ambil untuk pembacaan cinta kamu di April. 1, 2, 3. Ada Lily, ada spiritual love, ada control anger, dan ada O. Satu lagi kita ambil affairs with your family. Oke, teman-teman. Di sini kalau aku lihat ya, buat kamu yang memilih file nomor 3 maupun single maupun udah punya pasangan, di sini mungkin ya teman-teman, kamu itu diuji secara spiritual. Dalam arti mungkin kamu ingat sama seseorang atau tiba-tiba kamu ingat seseorang dari masa lalu, dan itu ngebuat kamu seperti kayak teman-teman, seperti kayak emosi kamu tuh meledak-ledak. Kemudian kalau aku lihat juga di sini lebih seperti kayak unstable gitu loh, kayak buat kamu uring-uringan ya. Kemudian aku lihat di sini juga ada sesuatu yang membuat kamu itu stresnya berlebihan. Mungkin ada orang lama yang datang, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba memporak-porandakan hidup kamu. Padahal kamu di sini sudah proses untuk melupakan atau sudah menyimpan luka itu. Tapi gimana ya? Biarpun kamu gelisah, tapi kamu tuh kayak heboh sendiri dalam hati gitu loh. Kayak aduh dia datang lagi nih, dia ini. Even kamu tuh ada marah, ada seneng, perasaan campur aduk. Padahal sebetulnya kamu tuh sudah menuju kesuksesan untuk melupain orang ini. Atau kamu di sini adalah the way melupakan seseorang dari masa lalu. Proses itu masih panjang. Dan di sini kamu tuh butuh dukungan support sebetulnya. Ya, kamu merasa kamu harus lebih dekat sama keluarga kamu. Karena dia ini akan muncul lagi. Kayak gitu teman-teman. So, bicara kita mengenai orang di masa lalu ya. Kita itu tidak bisa melarang orang yang dulu itu menghubungi kita lagi.
Kita nggak bisa melarang perasaan seseorang tiba-tiba ingat. Kita nggak bisa melarang ngapain lagi sih di orang, maunya apa. Kita nggak tahu maksud mereka apa. Oke? Di situ, kalau misalnya kamu mendapatkan seseorang yang modelnya adalah orang yang buat kamu marah terus, ngejengkelin tapi kamu nggak bisa lupa, sudah pasti itu ada hubungan spiritual antara kamu sama dia. Ini kenapa ada spiritual love di sini? Itu sebenarnya cinta murni. Bisa jadi dia twin flame kamu, bisa jadi dia jadi kayak karmic relationship kamu, atau bahkan toxic. Kalau toxic sih ringan sih, sebetulnya lebih ke spiritual tuh lebih kayak ke twin flame atau ke karmic relation ya, atau memang kamu ada karma, hubungan karma sama dia yang harus diselesaikan. Ini gimana caranya? Kalau kamu misalnya sudah tidak berkeluarga sendiri, tapi kamu punya anak, fokusin semuanya sama anak kamu. Karena anak kamu itu, biarpun kadang-kadang mungkin kamu merasa masih kurang memberikan perhatian, tapi itu adalah salah satu cara kita belajar untuk mulai deket lagi sama anak kamu. Perhatiin dia. Jadi gak ada orang lain yang bisa masuk ke celah-celah hati kamu. Yang kedua, kalau misalnya kamu memang masih dengan suami atau anak, punya anak bahkan, fokusin itu sama dia. Kasih yang terbaik, the best you can. Sekalipun kamu itu mungkin hatinya juga terpaut sama yang lain juga, tapi usahakan itu hanya sebagai entertain. Usahakan itu tidak membuat hidup kamu itu yang tadinya sudah maju menjadi mundur. Ingat ya, kamu di sini tuh sudah melewati berbagai macam rintangan. Kamu sudah melewati fase-fase untuk bebas dari namanya masa lalu. Jangan mundur lagi. Itu sih. Simple as that. Kalau kamu tetap berkutat sama masa lalu, pertanyaannya, Bu, Pak, ini tahun 2021, nanti tahun 2022 gitu pertanyaannya gimana kabarnya? Oh, masih inget sama mantan? Iya, kalau mantannya inget kamu, hubungin kamu aja nggak pernah, kan gitu. Ngapain kamu yang ingat? Apakah ini ada kontak batin, Kak? Bisa jadi ada kontak batin. Dia masih ingat kamu tapi nggak mencoba menghubungi kamu. Itu menjadi beban pikiran. Cara yang paling baik adalah melupakan. Kita fokus dengan hal baru. Terutama family support di sini penting. Atau kalau misalnya kamu seperti aku gitu, orangnya suka ngomong gitu, kamu terbuka sama suami kamu atau sama istri kamu, berani nggak? Kalau aku sih berani, serius. Sekarang kita masuk untuk wealth atau kekayaan atau keberhasilan. Wow, di sini ada solid foundation, ada tower. Kamu ada kesuksesan yang kamu raih. Ada broken rings. Mungkin ada beberapa di antara rekan, temen itu kayak nggak suka lihat kamu sukses. Itu bisa jadi. Jadi dia nggak suka. Semakin kamu sukses, teman kamu makin sedikit. That's right? Iya dong. Hati-hati, ada yang berusaha menjatuhkan kamu, ya. Orang dari masa lalu, mungkin ada perlunya sama kamu, memberikan temptation, romansa, gairah. Kamu sudah mau menuju sukses di sini, dia datang lagi. Atau bisa jadi orang baru. Di sini ada animal spiritnya, ada elephant ya. Elephant itu atau gajah, long journey, either physical or mental will leave you wiser at the end. Jadi ada suatu perjalanan panjang di sini untuk kamu tuh mencapai suatu kesuksesan, karena kamu di sini itu sudah solid sebetulnya. Tapi kamu kalau punya nih ya gedung nih, misalnya nih solid nih, tower nih, sininya nih area nih, eksternalnya nih. Nah, kamu itu proses pengerjaannya itu nggak cuma instan gitu. Kecuali kamu udah mau swipe up semuanya, udah wipe, udah nggak peduli kayak debu di kaca, itu cepet. Tapi kadang-kadang ada orang yang baper. Nah, kalau aku lihat ini karena ada spiritual love, kamu adalah orang yang baper sebetulnya. Yang mikiran gitu, mikir sesuatu yang buat kamu capek, buat muka kamu tua, ngapain? Happy lah.
nongkrong di Starbucks, di Jeko, atau di mana tempat-tempat nongkrong. Nggak boleh ya? Apa udah bisa? Lagi COVID kan? Ada honor and respect will come to you. Bravo. Ingat ya, kamu sudah solid. Di sini halangan-halangan ya, halangan-halangan untuk membuat kamu maju semuanya. Kamu harus lewatin. This is long journey. Perjalanan yang sudah kamu lalui itu sudah panjang, jangan sampai gagal. Karena di sini akan ada honor and respect will come to you. Kamu akan lihat orang, gitu. Dan yang terakhir di sini, happiness. Kadang-kadang Tuhan itu adil. Kita nggak bisa diberikan masalah cinta itu dan uang itu bisa jalan. Kadang-kadang cintanya gagal, uangnya lancar. Ya, siapa yo? Teman-teman di sini yang pilih PL3 terus kayak begitu. Kita harus buat klub di sini. Kalau banyak. Oke, teman-teman. Ini adalah pembacaan untuk bulan April. Secara spontan aja. Di sini kamu belajar gimana caranya itu untuk mengelola emosi, mencoba melupakan masa lalu. Ya, ada family, ada support, ada orang, ada ada keberuntungan yang bakal kamu dapat kalau kamu sudah stop dengan ini urusan dengan orang-orang yang buat kamu mundur kayak gitu. Oke, see you and I see you. Terima kasih sudah menonton, semoga kamu suka. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jaga kesehatan, tetap ada protokol kesehatan juga. See you and I see you, bye bye.